Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari channel aku. Nah guys, kali ini kita akan membahas tentang tragedi atau peristiwa atau juga kejadian yang mengerikan. Kejadian apa yang kita akan bahas? Tetap stay tune di channel aku ya. Siapa sih yang gak suka film? Pasti kalian juga suka banget kan dengan film, apalagi drakor ya kan? Tapi kali ini kita nggak bakalan membahas tentang filmnya, apalagi drakor. Tapi kali ini kita akan membahas kejadian yang menimpa pemeran atau kru film yang berakhir dengan kematian. Suatu film memang dibuat dengan adegan-adegan yang selalu menyerupai kenyataan. Semakin nyata adegannya, semakin senang penonton melihatnya. Maka semua tim yang terlibat dalam sebuah film pasti kerja semaksimal mungkin agar adegan-adegannya itu terlihat begitu nyata dan sempurna. Makanya guys, nggak jarang ada adegan-adegan berbahaya yang memang dilakukan oleh seorang aktor atau stuntman dalam sebuah film. Nggak jarang juga ada adegan-adegan berbahaya tersebut berujung fatal. Bukannya dapat gambar yang keren, malah dapat kabar duka karena adegannya memakan korban jiwa. Langsung saja film yang pertama yaitu film yang menggemparkan Amerika Serikat, yaps, The Conqueror, yang dirilis tahun 1956. Bukan karena jalan ceritanya yang menarik perhatian, melainkan lokasi syutingnya yang benar-benar berbahaya abis guys. Film ini syuting di Utah, Amerika. Masalahnya lokasi yang dipakai adalah tempat tes nuklir Amerika alias tempat yang terlarang. Setelah film rampung, memang gak ada masalah. Namun, 2 tahun setelahnya ada 91 orang kru yang mengidap kanker dan 46 kru meninggal dunia. Hal itu karena dampak nuklir atau terkena radiasi yang ternyata merasuk ke dalam tubuh para kru film The Conqueror pas syuting. Wah, mengerikan ya guys. Nah, film yang kedua adalah film aksi klasik yang dibintangi oleh aktor yang udah gak asing lagi guys. Dia adalah Chuck Norris. Aktor laga itu berhasil bawa film ini benar-benar asik buat ditonton. Film jadul ini memang belum pakai teknologi yang mutakhir. Makanya ada beberapa adegan yang memang kelihatan kaku banget guys. Film yang berjudul Missing in Action yang dirilis tahun 1984, ternyata film ini dibuat dengan jumlah kru yang banyak banget guys. Mereka kerja ekstra keras supaya film ini menarik perhatian penonton. Sayangnya, film ini menumbalkan 4 tentara Filipina yang tewas karena kecelakaan helikopter di salah satu adegannya. Gak kalah mengerikan lagi ya guys. Film yang ketiga adalah film Top Gun yang dirilis tahun 1986. Film ini sudah sangat ikonik berkat adegan pertempuran pesawat yang sangat keren guys. Tetapi juga memiliki sejarah yang sangat kelam. Film ini menceritakan kisah pilot Pat Maverick Missile yang diperankan mantan saya dulu yaitu Tom Cruise. Yang bercerita dia sedang mengasah ilmu di sekolah pilot bernama Top Gun. Malapetaka terjadi saat mau merekam adegan terbang yang ada di film. Produser Top Gun menyewa jasa pilot akrobatik, art school, dan pitch spesial yang dipiloti olehnya. Sayangnya, kamera yang digunakan untuk merekam adegan tersebut malah menambah beban pesawat yang berujung pada kecelakaan yang menyebabkan kematian Skoll yaitu sang pilot pesawat. Kita lanjut ke film yang keempat guys. Film yang dirilis tahun 1994 adalah The Crown. Gak bisa dipungkiri bahwa Bruce Lee adalah aktor laga berbakat sejagat raya.
Segala macam film laga dia jabanin dengan akting yang patut diacungi jempol. Sayangnya, Lee meninggal di usia yang masih sangat produktif karena pembengkakan otak. Anehnya, hal naas itu juga dialami oleh putranya guys, Brandon Lee, yang juga tewas ketika merampungkan sebuah film. Film yang memakan korban jiwa Brandon ini adalah The Crow. Film garapan Alex Proyas ini menewaskan Brandon ketika adegan penembakan. Seharusnya kru film nggak mengisi peluru di pistolnya. Namun yang terjadi yaitu sebuah peluru menembus badannya hingga Brandon bersimbah darah. Dia sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya tetap nggak selamat. Brandon meninggal di usia 28 tahun guys. Next, film yang kelima yang berjudul The Dark Knight dirilis tahun 2008. Sampai sekarang, film kedua dari trilogi Batman milik Christopher Nolan masih dianggap sebagai salah satu film superhero terbaik. Tetapi film ini di lain sisi juga memakan korban jiwa guys. The Dark Knight bercerita mengenai usaha Batman yang diperankan oleh Christian Bale dalam melawan aksi dari kriminal psikopat Joker yang dibintangi oleh Heath Ledger. Selain aktor Heath Ledger yang meninggal beberapa bulan setelah proses film syuting selesai, film ini juga merenggut nyawa stuntman Conway Wycliffe. Dalam proses gladi resik untuk adegan dengan Batmobile, kendaraan yang dikendarai Wycliffe mengalami kecelakaan yang berujung kematian stuntman tersebut. Sangat disayangkan sekali ya guys. Here we go. Film selanjutnya yang dirilis tahun 2012 yaitu The Expendables 2. Semua orang tahu bahwa film ini merupakan salah satu film yang paling bertabur bintang. Mulai dari Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, dan Jason Statham. Harus diakui, film aksi ini sukses besar. Semua adegannya ditampilkan secara keren. Saking suksesnya, film ini hingga dibikin trilogi. Sayangnya, pada film keduanya, sebuah kecelakaan terjadi. Meskipun para aktor-aktornya jago bela diri, tapi mereka tetap butuh pemeran pengganti untuk adegan super berbahaya. Benar saja, di salah satu adegan ledakan, salah satu pemeran pengganti kecelakaan dan harus kehilangan nyawanya bernama Kun Liu. Gara-gara itu Sylvester Stallone benar-benar terpukul atas kejadian mengerikan ini guys. Film yang terakhir yaitu Resident Evil The Final Chapter yang dirilis pada tahun 2016. Dari semua film adaptasi video game, seri Resident Evil mungkin bisa dibilang yang paling sukses. Meskipun gak ada film di seri ini yang mendapat sambutan hangat dari kritik. Di film penutup, Resident Evil The Final Chapter, Alice yang diperankan Mila Jovovich untuk sebuah konfrontasi akhir dengan Umbrella Corporation. Sayangnya, film ini juga mengalami beberapa kecelakaan saat proses syuting. Mulai dari tangan pemeran pengganti Olivia Jackson yang harus diamputasi setelah ada masalah pada adegan motor. Selain itu, ada juga kecelakaan yang menimpa kru film Ricardo Cornelius ketika mobil Hummer yang menjadi properti film jatuh dan menimpa dirinya yang berakibat pada kematian kru tersebut. Sangat disayangkan, film semenarik ini dinodai dengan hilangnya nyawa kru film ya guys. Nah itulah guys daftar 7 film yang memakan korban jiwa saat proses syuting. Dunia film itu memang gak seglamor yang digambarkan ya guys. Dan selain 7 film di atas, masih banyak musibah dan kecelakaan lainnya yang melukai pemeran dan kru film yang terjadi di perfilman dunia guys. Bagaimana pendapat kalian mengenai kecelakaan di atas? Apakah kalian punya contoh kecelakaan fatal lainnya? Share di kolom komentar ya guys. Jadi pekerjaan apapun pasti ada resikonya guys. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam bekerja dan jangan lupa berdoa ya guys. Oke guys, sekian aja video dari aku. Buat kalian
Jangan lupa klik tombol like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan yang terpenting, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya guys. Terima kasih untuk sahabat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.